Sobat Makassar, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama saya Miftah Huriska dalam program Apa Kabar Makassar. Nah, Apa Kabar Makassar ini sering kali memberikan berita-berita terupdate seputaran wilayah Kota Makassar. Dan kali ini berita terupdate itu datang dari sebuah organisasi gerakan, ialah Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia yang biasa kita sebut dengan PEMKRI. Dan sekarang saya sudah bersama dengan seorang ketua presidium PEMKRI Cabang Makassar, Santus Albertus Magnus. Siapa lagi kalau bukan Dawita Rama. Halo, selamat sore, selamat siang menjelang sore ya. Selamat siang Kak. Bagaimana kabarnya hari ini Kakak Dawita? Puji Tuhan hari ini sehat. Ya, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya datang ke studio kami, yang mana ada kegiatan ya saya dengar-dengar di marganya. Oh ya, kebetulan dari hari Senin kami di perhimpunan lagi melaksanakan masa bimbingan. Oke, jadi ditinggalkan dulu sebentar ya untuk kita ngobrol mengenai PEMKRI. Ditinggalkan dulu karena hari ini luar biasa saya bisa diundang, bisa bercerita di sini dan harus diluangkan waktu untuk datang ke sini. Oke, terima kasih. Nah, mungkin Kakak Dawita bisa sekalian memperkenalkan diri dan menyapa Sobat Kabar Makassar yang di luar sana, silakan. Oke. Kalau saya pakai baret dan pakai gordon tidak lengkap rasanya kalau saya tidak memberikan semboyan kami dari PEMKRI, yaitu Religio Omnium Sentiarum Anima Pro Ecclesia et Patria. Nah, ini adalah semboyan yang selalu kami gaung-gaungkan di PMKRI sebagai kader PEMKRI, apalagi kami memakai baret dan gordon, di mana Pro Ecclesia et Patria adalah untuk gereja dan tanah air. Oke. Jadi diizinkan perkenalkan nama saya Dawita Rama, biasa dipanggil Dawita, dan pada saat ini saya dipercayakan di PMKRI Cabang Makassar sebagai ketua presidium untuk masa jabatan 2023 dan 2024. Oke, baik. Kakak Dawita kan orang di luaran sana taunya PEMKRI itu Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia ya. Dan mungkin kebanyakan orang itu belum tahu nih sejarah singkat sampai terbentuknya di cabang Makassar juga. Mungkin Kak Dawita bisa memberikan informasi, sedikitlah informasi tentang PEMKRI itu, sejarah singkat. Sejarah singkat Iya. ya. Mungkin kalau berbicara soal PMKRI, kita tidak boleh terlepas dari fusi. Fusi KSN kemarin di Yogyakarta, di mana pada saat itu terbentuklah PEMKRI secara nasional di sana. Nah, kemudian berbicara soal PMKRI Cabang Makassar sendiri itu di mana memang didasari dan dilandasi beberapa pertimbangan. Akhirnya pada 11 September 1955 lahirlah PMKRI Cabang Makassar, dan sampai hari ini masih konsisten dan masih eksis di Kota Makassar. Jadi terbentuknya PMKRI pertama kali dan sampai hari ini masih eksis itu adalah di mana pada saat itu di Sarawigir Gading, Saweri Gading, dan dirintisnya Unhas ya, Universitas Hasanuddin yang kemarin tuh membuka 3 fakultas, yaitu ekonomi, hukum, dan kedokteran. Di mana di situ banyak mahasiswa Katolik, tetapi tidak ada wadah untuk bagaimana menyalurkan aspirasi sebagai mahasiswa Katolik. Kemudian juga direstui oleh hierarki. Nah, dari respon positif hierarki inilah kemudian lahirlah PMKRI Cabang Makassar. Oke, jadi sampai saat ini masih berjalan ya? Ya, sampai hari ini masih berjalan dan puji Tuhan masih eksis di Kota Makassar. Oke, luar biasa. Iya, saking eksisnya itu ya dipanggil ke sini ya. Ya, terima kasih. Kemudian kalau boleh tahu kan ada nih masa pengenalan organisasi, masa penerimaan anggota baru. Bisa dibilang itu adalah jenjang kader ya. Kalau di PEMKRI sendiri itu ada berapa tahapan sih untuk menjadi anggota dan bisa menjadi pengurus dalam pengurusan PEMKRI itu sendiri? Kalau kita di PMKRI sendiri itu untuk mau masuk di PMKRI sebagai anggota ada 2 tahap awal. Jadi pertama itu namanya MPAB, yaitu masa penerimaan anggota baru, di mana kita merekrut
dan memperkenalkan lah PMKRI kepada mahasiswa-mahasiswa Katolik bahwa inilah PMKRI. Setelah mereka direkrut itu mereka punya 2 hak. Jadi belum penuh haknya. Jadi mereka harus melanjutkan lagi tadi yang seperti saya bilang mabim. Nah, setelah mereka MPAB masa bimbingan. Iya, Oke. Setelah mereka melewati masa bimbingan yang biasa kami laksanakan di cabang maupun di luar cabang boleh. Nah, baru mereka nanti ada lagi namanya setelah mabim ada namanya tegen prestasi. Tegen itu apa? Tegen itu semacam pembaretan. Jadi baret yang saya pakai ini harus melewati beberapa bulan, beberapa tahapan pengabdian ya. baru bisa melengket di kepala. Jadi barang kecil ini perjuangannya untuk dipakai luar biasa. Iya. Selain baret, ada saya lihat juga seperti jas alma mater dan gordon. Mungkin sedikit bisa dijelaskan tahapan apa yang mungkin harus dilewati untuk mendapat dan harus menggunakan yang saya kenakan hari ini. Oke ya, kalau misalnya berbicara soal baret itu ya seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa kita harus melewati MPAB, kemudian masa bimbingan, kemudian sampai di tegen prestasi ya, itu namanya pembaretan. Berarti ada 3 tahap ada ya 3 tahap kalau untuk memakai baret sendiri. Ya, Kemudian kalau untuk jasnya sendiri, ini adalah kalau kami di PMKRI Cabang Makassar ini melambangkan kesetaraan. Jadi setelah jadi anggota pembaretan bisa pakai ini. Jadi presidium, kalau kami presidium ya, presidium itu pengurus dan anggota biasa bisa memakai jas. Tetapi untuk gordon ini yang saya pakai ini adalah jabatan yang dipangku di Dewan Pimpinan Cabang. Kalau warna kuning ini kan kami ada 2 warna, satu saya tidak bawa, satunya warna hijau itu untuk presidium. Nah, untuk warna kuning itu untuk ketua. Jadi itu membedakan. Itu untuk membedakan. Selain daripada presidium itu tidak bisa menggunakan. Iya, tidak. Kalau untuk gordon ya tidak sembarang. Jadi hanya untuk jabatan tertentu. Oke, baik. Kemudian apa ada tahun berapa ya? Menjabat itu kemarin saya terpilih di RUA. Kalau kami di cabang Makassar itu proses pemilihannya namanya RUA C, rapat umum anggota cabang, di tanggal 13 November ya. Jadi sampai hari ini hampir 5 bulan. Baru 5 bulan. Luar biasa sekali. Kemudian program apa aja nih yang sudah berjalan selama ini, dan adakah program yang langsung nih PMKRI masuk ke kampus tuh? Oh iya, menarik ini. Jadi semenjak kemarin setelah terpilih, kami melakukan rapat untuk raker. Kemudian lahirlah beberapa program kerja yang sementara berjalan, yaitu tadi masa penerimaan. Kemudian di program kali ini kami di Dewan Pimpinan Cabang itu ada namanya program Back to Campus dan PMKRI mengakar di kampus. Jadi kami mencoba untuk bagaimana kemudian ini PMKRI kembali ke kampus dan mengakar di kampus. Jadi kader-kadernya kami itu yang ada di kampus-kampus lebih dikembangkan lagi potensinya dengan membuat komisariat kampus. Jadi mereka bisa mengembangkan potensinya di komisariat sebelum ke cabang. Nah, kalau cabang Makassar Santus Albertus Magnus itu ada berapa komisariat? Kalau sekarang 16 komisariat. Yang dengar-dengarnya cabang Makassar paling besar ya dari seluruh Indonesia, PMKRI seluruh Indonesia. Bisa dibilang iya, paling cabang besar di seluruh Indonesia karena memiliki 16 komisariat kampus. Yang jangkauannya adalah wilayah Makassar itu sendiri sampai ke. Kalau misalnya untuk komisariat itu berarti dia wilayah Makassar sendiri. Tetapi kami kan kalau di cabang Makassar berbicara soal cabang berarti berbicara soal Komda dulu. Komda itu apa? Komda itu komisaris daerah. Yang menaungi beberapa cabang. Beberapa cabang yang khususnya Sulawesi Selatan. Di Sulawesi. Iya, ada kayak Toraja, kemudian ada Palopo, ada Palu, ada Kendari. Nah, itu Komda 11. Oh, cabang Makassar itu Komda 11. Komda 11, termasuk dari Komda 11. Oke, baik. Itu termasuk seluruh universitas yang ada di Kota Makassar ya? Kalau universitas itu berbicara komisariat. Jadi itu Sobat Makassar yang
hanya mengetahui PEMKRI dari kulit luarnya saja. Mungkin di sini kita akan dijelaskan lebih mendetail lagi langsung ya oleh ketua presidiumnya. Nah, saya juga baru tahu tuh ternyata cabang Makassar yang menaungi komisariat, dan komisariat itu per universitas ya. Universitas. Oke, baik. Kemudian program selain Back to Campus, apakah ada lain yang bekerja sama dengan pemerintahan mungkin? Kalau program yang bekerja langsung dengan pemerintahan itu biasanya kami kolaborasikan. Oh ya, oke. Kolaborasikan. Kalau kemarin kami sempat ini jajaran Cipayung dulu. Ya. Kalau kemarin di Pasca kami kolaborasi dengan GMKI untuk Pasca bersama. GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Oke. Kolaborasi untuk menuju Pasca. Kami kemarin melaksanakan donor darah yang dilaksanakan di UNM, kampus UNM. Kemudian dalam waktu dekat kami akan melaksanakan seminar nasional. Jadi mungkin perayaan Paskanya nanti di bulan ini sekitar tanggal 20-an ya. Oke, nanti di akhir bisa dipromosikan seminarnya ya. Oke, baik. Nah, berbicara tentang PEMKRI, apakah ada kriteria tertentu nih mahasiswa yang harus ikut masuk dalam atau mau join dalam organisasi PEMKRI? Untuk kriterianya pastinya pertama adalah harus mahasiswa ya. Harus status mahasiswa. Kemudian Katolik, tetapi itu lagi tadi kami di PEMKRI itu uniknya kami tidak membatasi teman-teman yang di luar dari Katolik ya. Untuk artinya boleh teman-teman di luar dari Katolik untuk gabung bersama kami kalau mereka punya kemauan. Jadi meskipun Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, tetapi kalau teman-teman ada misalnya ya dari agama sebelah misalnya nih mahasiswa tapi mau gabung boleh. Oh ya? Iya. Menjadi anggota baru boleh? Boleh. Mengikuti kegiatan asalkan pertama dia mengikuti proses pengkaderan di PMKRI. Oh wow, dan itu saya baru tahu loh sekarang. Ternyata Sobat Makassar, PEMKRI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia itu tidak membatasi bahwasanya hanya beragama Katolik saja yang bisa masuk dan bergabung dalam PEMKRI itu sendiri, tetapi di luar daripada Katolik itu sendiri ya, termasuk Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Dan sistem di dalam tuh bagaimana sebenarnya, kayak penerimaan materi dan lain sebagainya? Jadi untuk teman-teman yang mau bergabung bersama kami itu adalah pemateriannya pasti sama ya, mereka akan mengikuti. Tetapi persoalan urusan kepercayaan ya kami di PEMKRI tidak mengganggu itu. Maksudnya adalah agama yang teman-teman imani itu adalah agama teman-teman. Tetapi proses untuk belajar di PMKRI itu adalah kan kami PEMKRI adalah kaderisasi dan pembinaan. Jadi teman-teman yang mau masuk di kader dan mau dibina di PEMKRI dengan cara PEMKRI silakan masuk. Tetapi sekali lagi ya tanda kutipnya bahwa agamanya teman-teman ya itu agamanya teman-teman. Oke. Tapi kan kalau dilihat dari nama organisasinya kan ada penegasan di situ, Katolik. Apakah ada landasan dasarnya yang mana bukan hanya Katolik saja nih yang masuk bergabung? Apa mungkin visi misi mungkin? Mungkin karena di PMKI sendiri itu kami punya visi dan misi. Dan kekatolikan itu adalah universal ya. Jadi itu landasan kami yang teman-teman yang mau bergabung dan mau belajar dengan kami itu ya silahkan. Tanpa dibatasi oleh tanda kutipnya harus beragama Katolik. Tapi kalau teman-teman mau bergabung bersama kami ya silakan saja. Karena kembali lagi ada visi dan misi yang sementara kita perjuangkan nih di PMKRI. Kalau visinya adalah terwujudnya kemanusiaan, keadilan dan persaudaraan sejati. Kemudian misinya adalah berjuang dan terlibat dengan kaum-kaum tertindas untuk mewujudkan visi. Nah itulah yang mungkin menjadi alasan kuatnya kami bahwa ada nih orang-orang tertindas yang tanpa kita melihat agamanya, tanpa kita melihat sukunya,
harus kita perjuangkan. Oke, jadi di situ dihimpun semua, makanya namanya perhimpunan. Perhimpunan. Oke, dan saya baru tahu ternyata ya. Seandainya saya tahu jauh-jauh hari mungkin saya juga bisa ikut bergabung. Kalau sekarang masih mahasiswa boleh. Asal statusnya mahasiswa ya. Masih S2 pun boleh. Boleh. Tapi kalau kita di apalagi kan Pemkri organisasi Cipayung ya. Iya, Jadi kalau teman-teman sudah di HMI ya silakan di HMI aja. Teman-teman di GMK silakan di GMK aja. Ya nggak apa-apa kalau kolaborasi kan. Dan nanti bisa kolaborasi. Tapi kalau Iya. belum masuk di Cipayung ini boleh lah nanti gabung di PMKRI. Iya, banyak teman kan banyak Banyak rezeki. ya, betul. Banyak relasi. Iya. Dan kalau dilihat-lihat nih Kakak Dawita nih seorang pemimpin perempuan, apakah di Pemkri itu menjadi seorang pemimpin perempuan yang pertama kah atau mungkin yang keberapa? Karena kan soalnya kalau dilihat-lihat dalam sebuah organisasi kan jarang nih yang memimpin adalah seorang perempuan. Kalau Kak Dawita nih di Pemkri itu sendiri seorang perempuan yang memimpin organisasi Pemkri itu yang keberapa kalau boleh tahu? Kalau pemimpin perempuan sebenarnya akhir-akhir ini sudah banyak ya. Oh iya sih. Dan di Pemkri sendiri pun dari berdirinya Pemkri 1955 sampai hari ini itu baru 4 perempuan Nah yang kan, menjabat. saya bilang tadi kan jarang sekali dan luar biasa jarang. sekali. Dan mungkin sebelumnya juga laki-laki atau perempuan? Sebelumnya yang saya gantikan perempuan. Jadi di Pemkri Cawang Makassar 4 perempuan, tetapi baru 2 periode berturut-turut ini dipimpin langsung sama perempuan. Nah ini mungkin bisa menjadi motivasi untuk sobat Kabar Makassar atau teman-teman yang di luar sana yang bisa nih dijadikan sebagai inspirasi, yang jiwa-jiwa organisasinya yang lebih tinggi kan, bisalah bergabung di Pemkri dan bercermin kepada Kakak Dawita untuk yang mau jadi ketua. Nah kemudian apalagi ya yang pokoknya menarik sekali lah kita berbicara tentang Pemkri, dan banyak hal yang baru saya tahu hari ini tentang Pemkri. Dan apa tadi ada program seminar ya? Iya, Ya seminar. mungkin bisa dikasih tahu kapan waktunya, di mana, dan bisa join melalui apa? Untuk seminarnya kami itu kolaborasi dengan GMKI untuk temanya adalah bagaimana toleransi lintas agama yang sementara juga dibangun, karena kan kita masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beraneka ragam, tetapi harus dikemas. Iya betul. Nah itulah tujuan kami dengan GMKI kemarin sempat bincang-bincang bagaimana kemudian kita kolaborasi untuk pasca bersama dengan nanti seminarnya. Untuk mungkin nanti waktunya dan tempatnya di mana bisa dicek di IG-nya PMKI sendiri, PMKI Cawang Makassar, juga di GMKI, karena hari ini untuk sebenarnya tanggal dan waktunya belum ada. Oke. Tetapi untuk seminarnya dirancangnya akan ada. Oke, silakan pantau di Instagramnya Pemkri Cabang Makassar. Santus Albertus Albertus Magnus. Oke, baik. Kemudian mungkin terakhir nih Kakak Dawita, mungkin bisa memberikan sedikit inspirasi atau semangat spirit untuk teman-teman di luar sana yang masih ragu-ragu lagi berorganisasi, mungkin khususnya bagi perempuan, bisa diberikan spiritnya, kemudian dengan closing statementnya. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya berorganisasi itu adalah suatu hal yang sangat berdampak positif ya. Betul. Bagi semua orang, dan saya alami itu sendiri. Kemudian akhir-akhir ini memang banyak, dan di luar Pemkri juga sendiri itu menyadari, dan Pemkri juga menyadari bahwa minat mahasiswa itu bahkan seluruh ya, hampir keseluruhan sekarang minat berorganisasinya itu menurun. Ini sangat disayangkan karena berorganisasi itu punya dampak yang sangat positif bagi individu itu sendiri, dimana bisa membangun relasi yang luas, kemudian banyak hal yang didapat di organisasi. Jadi harapan saya adalah teman-teman mahasiswa yang hari ini memandang organisasi itu ada hal yang negatif, mungkin mindsetnya bisa diubah nih. Betul. Karena organisasi itu
dampaknya sangat luar biasa. Apalagi kita yang katanya mahasiswa nih, Betul. perlu relasi untuk setelah lulus di bangku kuliah mau kemana, Iya, kan itu betul. pertanyaannya. Betul. Jadi dengan organisasi membangun relasi itu bisa dibangun dari sana. Oke. Nah, untuk Sobat Makassar atau teman-teman di luar, teman-teman mahasiswa yang ingin bergabung ke PEMKRI, silakan pantau Instagramnya PEMKRI Cabang Makassar dan mungkin bisa langsung berkunjung ke Marga Boleh PEMKRI yang sekali. ada di Jalan Dr. Sutomo nomor 8. Dr. Sutomo nomor 8. Baik, terima kasih Kakak Dawinka Terima sudah kasih banyak. berbincang-bincang, berdiskusi, berbagi informasi lebih mendalam lagi tentang PEMKRI itu sendiri, dan ini sangat informatif banget untuk kita semua, dan next time mungkin kita bisa berbincang lebih dalam lagi ya. Boleh. Dan terima kasih ya waktunya. Terima kasih banyak. Dan semoga PEMKRI Cabang Makassar, khususnya Santus Albertus Magnus, tetap jaya selalu. Mungkin sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tidak ketinggalan berita-berita terupdate seputaran wilayah Kota Makassar. Bersama saya Miftah Huriska. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.